Iya, shalom saudara, selamat malam. Terima kasih buat kesetiaannya terus ada di Mezbah Doa. Biarlah kita semua mau terus mencari Tuhan, setia untuk melayani dan bahkan menyembah Tuhan. Kita akan sama-sama masuk dalam Mezbah Doa malam hari ini. Dan saya mau menyapa buat semua saudara, shalom ya. Damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita mau masuk dan berkata, Tuhan sucikan dan kuduskan hidup kami, kuduskan hati kami Tuhan. Kami mau bersyukur buat kasih setiamu yang tidak pernah berhenti di hidup kami. Mari kita mau datang pada Tuhan saudara untuk sungguh-sungguh bersyukur pada Tuhan. Kita mau katakan pada Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidup dalam hidup kami Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup dan bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Mari angkat hati dan tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, kasih setiamu lebih dari hidup dan bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi nama. Lebih lagi saudara, mari puji Tuhan, katakan padanya, kasih setiamu lebih dari hidup dan bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu atas hidup kami. Anugerahmu melimpah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari bawa syukurmu kepada Tuhan saudara. Mari bawa syukurmu, mari bawa pujianmu. Apapun keadaanmu hari ini tidak akan membatasi atau menghalangi kita untuk bersyukur dan berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik. Bahkan mungkin dengan air mata yang menetes, kami mau tetap berkata, Tuhan baik bagi kami. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau dahsyat bagi hidup kami. Kami mau terus bersyukur kepadamu Tuhan. Hanya syukur bagimu Bapa. Kasih setiamu lebih dari hidup dan bibirku Tuhan. Amin, amin. Memegahkan Engkau Tuhan Yesus. Yes Lord Jesus. Seumur hidupku
Sekali lagi mari kita mau katakan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidup dan bibirku memegangkan Engkau seumur hidupku kan memujimu. Tanganku naikkan demi namamu. Oh, kami percaya saat kami berserah padamu, tidak ada satupun rencanamu yang gagal atas hidup kami. Kami percaya rencana Tuhan yang terbaik bagi hidup kami, sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal atas hidup kami. Kami percaya itu Tuhan, kami percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikan kami Tuhan, amin, lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Mari angkat tanganmu, angkat imanmu, katakan dengan iman pada Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Kami percaya tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Ku percaya tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Lebih lagi saudara katakan kami percaya. Tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Kami percaya Kau Tuhan tak pernah gagal atas hidup kami. Kau tak pernah lalai genapi janjimu. Oh, sebab itu kami menyembahmu, meninggikan namamu Tuhan. Sebab
sebab Kau besar. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Kami percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari angkat hati dan imanmu saudara. Mungkin hari-hari ini engkau merasa Tuhan belum menepati janjinya atas hidupmu. Mungkin engkau merasa belum menemukan rencana Tuhan yang membawa kebaikan atas hidupmu. Jangan pernah menyerah, tetaplah setia hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Tetaplah percaya, tetaplah cari Tuhan. Sebab Dia tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang terus berseru dan setia kepadanya. Biarlah kita mau terus percaya, kita mau terus berharap dan berkata, kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa. Rancangan-Mu tidak pernah gagal atas hidup kami. Bahkan mungkin hari-hari ini engkau merasa Tuhan meninggalkan engkau. Mungkin engkau merasa Tuhan jauh. Percayalah penyertaan-Nya sempurna atas hidup kita. Rancangan-Nya itu yang terbaik bagi hidup kita. Biarlah kita mau terus berkata, Tuhan, bahwa kami masuk dalam rencana-Mu yang sempurna. Biar kita mau berkata, Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Biar malam ini kami mau percaya dan berserah kepada Tuhan saja. Engkau ya dan amin. Engkaulah kebenaran itu sendiri. Tidak ada kebenaran lain selain daripada-Mu ya Bapa. Mari saudara terus angkat hati dan imanmu dan katakan, Tuhan, kami percaya hari-hari ini hanya rencana-Mu yang kami butuhkan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Oh, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Oh, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu
Yang kami butuhkan dalam hidup kami adalah kehadiran Tuhan di atas segala-galanya. Itulah yang membawa sukacita di hidup kami karena Engkau hadir di hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu yang menggantikan segalanya di hidup ini. Bahkan kehadiran Tuhan menggantikan pesona dunia ini. Tidak ada sesuatu yang indah selain Tuhan di hidup kami. Karena itu kami mau mengarahkan hidup kami hanya kepada tujuan Tuhan. Bahwa kami selalu mengerti akan arti hidup yang sesungguhnya dalam hidup kami Bapa. Pakai kami Tuhan untuk terus hidup dalam jalan-jalan-Mu, menggenapi setiap janji-Mu atas hidup kami. Mampukan setiap kami untuk terus percaya, untuk terus berharap, untuk terus mengimani bahwa hanya rencana dan kehendak-Mu yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih kami punya Tuhan yang besar dan ajaib. Kami mau terus percaya Tuhan. Kami mau terus percaya. Mari sekali lagi saudara angkat hati dan iman-Mu. Katakan dengan penuh percaya kepada Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran, lebih lagi dengan iman penyertaan-Mu. Oh, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kehadiran-Mu yang membawa arti di hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau hadir di hidup kami membawa perubahan bagi kami. Itulah sukacita terbesar. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna, rancangan-Mu penuh damai atas hidup kami. Sekalipun kami belum mengerti saat-saat ini, namun kami yakin itulah yang terbaik. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Dan kita sebelum melanjutkan membaca firman Tuhan, saya pengen membaca satu kesaksian dulu untuk kita semua. Agar iman kita semakin dikuatkan dan kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, dan baik saudara, kita akan mendengarkan. Terima kasih buat yang udah kirim. Ini saya mau bersaksi Bu, selama saya ditinggalin suami dan suami hidup dengan perempuan lain, saya tidak bisa mengampuni. Ya memang sakit ya, tidak gampang. Makanya suami-suami jangan suka menyakiti istrimu ya. Saya tidak bisa mengampuni dan saya sangat membenci dan mendendam. Saya sakit hati. Tapi pas saya dikasih, lalu akhirnya saya sakit. Saya asam lambung sampai 2 minggu dan sampai saya tidak bisa bangun selama 3 hari. Ya, memang saudara ya, sakit hati itu sangat luar biasa pengaruhnya. Karena itu ya jangan mau sakit hati. Biar walaupun ada masalah kita tetap berdoa minta Tuhan sembuhkan ya. Karena sakit hati suaminya selingkuh, akhirnya kena asam lambung dan sampai sakit 2 minggu tidak bisa bangun selama 3 hari. Tapi setelah saya udah sembuh, saya sering ikut persekutuan doa. Lalu saya mulai menyadari bahwa Tuhan ya baik. Walaupun saya ditinggalin suami dan saya sakit hati ya, tapi Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saya mau mengambil kesimpulan Bu, ya setelah saya ikut doa, saya tahu bahwa
Kesimpulannya yang dulu Ibu Debbie pernah bawakan, ya tidak perlu ingat kesalahan orang lain yang sudah dari zaman purbakala. Tapi ingatlah Tuhan yang selalu baik untuk kita, ya. Terima kasih Bu Debbie, ya, buat semua pelayanannya. Ibu telah mengajarkan, ya, untuk kita selalu hidup dalam perkenanan Tuhan. Iya, saudara, ya, jadi dia diberkati dengan firman Tuhan. Pernah waktu itu memang yang kita baca dari kitab Yesaya, jangan ingat-ingat lagi hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihatlah, Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru di depanmu, belumkah kamu menyadarinya? Saudara, ya, saya percaya bahwa setiap kita akan diizinkan Tuhan menghadapi banyak persoalan dalam hidup ini. Seringkali kita sudah hidup baik, kita sudah hidup benar, ya, tapi kenapa Tuhan izinkan? Ya, saya yakin dan percaya satu hal, ya, semua pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Manusia dicobai oleh karena keinginannya sendiri, ya, tetapi percayalah kalau Tuhan mengizinkan itu semua, yang pasti teruslah berharap sebab semuanya mendatangkan kebaikan. Iya, dan akhirnya ibu ini sembuh karena dia melepaskan pengampunan. Ya, jangan ingat-ingat lagi hal-hal yang dari zaman purbakala karena Tuhan mau melakukan yang baru di depan kita. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Sekarang sudah sampai di Yeremia pasal yang ke-10. Kemarin sudah selesai yang ke-9, sekarang kita lanjut yang ke-10. Judul perikopnya Allah yang hidup dan berhala-berhala. Yeremia 10 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini, dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu hai kaum Israel. Ayat 2, beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Ya, firman Tuhan datang berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu, ya, dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Ayat yang ketiga, sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan dan dikerjakan dengan pahat oleh tukang kayu, oleh tangan tukang kayu? Saudara, sebagian besar orang ingin mengetahui masa depan, ya. Keputusan akan menjadi lebih mudah, ya. Kegagalan bisa dihindari dan kesuksesan akan merupakan kepastian. Bangsa Yehuda juga ingin mengetahui masa depan mereka dan mereka mencoba mengetahuinya dengan membaca tanda-tanda di langit. Termasuk bintang-bintang yang dimintai petunjuk dan disembah oleh manusia. Tidak seorang pun bisa menemukan masa depan di dalam diagram buatan manusia tentang bintang-bintang milik Allah. Akan tetapi Allah lah yang berjanji untuk membimbing kita, untuk mengetahui masa depan kita, dan akan menyertai kita di sepanjang jalan kehidupan. Dia tidak akan menyingkapkan masa depan Anda kepada Anda, tetapi dia akan berjalan bersama Anda ketika masa depan itu membentang. Jangan mempercayai ramalan bintang-bintang, percayalah kepada Dia yang menciptakan bintang-bintang di langit tersebut. Jadi pada zaman dulu, ya, mereka ini, ya, orang-orang Yehuda, bangsa Yehuda itu ingin mencari tahu tentang ramalan masa depan, ya. Kenapa orang ingin mencari tahu ramalan masa depan, saudara? Ya, supaya ya namanya manusia, dia ingin tahu masa depannya seperti apa. Dan karena dorongan untuk mencari tahu masa depannya seperti apa, maka dia mencari kuasa-kuasa yang lain yang bukan dari Tuhan. Termasuk mencari kuasa-kuasa langit. Lalu mereka mulai membuat ramalan bintang-bintang. Bintangnya itu tidak salah. Yang salah adalah mereka yang membuat ramalan tentang bintang. Ya, bintangnya itu tidak salah. Ya, yang salah itu apa? Ramalannya itu. Yang dibuat oleh manusia. Bintang itu diciptakan oleh Tuhan. Kalau bintang saja diciptakan oleh Tuhan, kenapa kita tidak mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan?
Nah, ayat ini dikatakan Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, jangan biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Jangan ikuti bangsa-bangsa lain yang mencari ramalan bintang-bintang itu. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Orang itu kalau diramal, saudara, saya ingat dulu saya itu waktu belum percaya Yesus. Ya, dulu ada majalah, saudara, ya, majalah remaja itu. Saya kalau beli majalah, kalau udah langganan kan setiap bulan ya. Kalau majalah itu sudah datang, yang duluan kita cari apa? Ramalan bintang, ya. Oh, saya ini lahirnya Desember, berarti bulannya Sagittarius. Ya, saya cari itu nomor 1 ya. Lalu dikatakan dalam minggu-minggu ini kamu akan mendapat ya sial. Makanya kamu harus berhati-hati agar jangan sial. Pokoknya sesuatu yang tidak enak akan terjadi minggu-minggu bulan-bulan depan ini. Kalau udah baca yang begitu, waduh, sudah gentar tuh di hati. Aduh, apa ya yang mau terjadi yang sial? Akhirnya saudara, karena kita sudah memikirkan sial, sial, sial. Lalu kita takuti karena ramalan itu udah berkata sial. Minggu ini kamu akan sial. Alkitab berkata, apa yang kamu takutkan itu berarti kamu percayai. Dan sesuatu yang kita percayai itu pasti terjadi. Firman Tuhan berkata, apa yang kamu takutkan itulah yang akan menimpamu. Karena ketika kita menakutkan sesuatu, berarti kita mempercayai sesuatu itu. Dan ketika kita mempercayai sesuatu, Alkitab bilang, apa yang kamu percayai itu kamu imani. Dan hal itu akan menimpa kamu. Kalau kita sudah membaca sial, lalu kita mulai di dalam otak kita tuh diprogram, minggu ini kamu akan sial, minggu ini kamu akan sial. Lalu kita pikirin terus, bukankah itu kita sudah mengimani hal yang buruk itu? Sementara firman Tuhan berkata, pikirkanlah semua yang baik, yang suci, yang adil, yang manis, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dulu saya begitu terima majalah yang saya cari langsung ramalan bintang. Jadi maaf, orang yang udah ada dalam Kristus jangan lagi percaya pada ramalan bintang. Ya. Kita percaya orang Sagittarius itu gini loh, karakternya itu, dia itu keras, dia itu gini. Kita semua yang ada di dalam Kristus, Alkitab bilang, kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya apa? Karakter kita adalah karakter Kristus. Dulu kita semua memang pemarah, kita semua dulu. Tapi setelah kita menerima Yesus, maka kita adalah menjadi orang-orang yang diubahkan dan dibaharui Tuhan. Ya, karena itu saudara, ayat ini firman Tuhan ini berkata kepada bangsa itu, jangan kamu ikuti tingkah laku bangsa ini yang percaya pada ramalan-ramalan bintang, membaca masa depan. Ya, biar kita ini menjadi orang-orang yang tidak tergiur untuk cari-cari tahu masa depan kita. Kita percaya aja firman Tuhan berkata, aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Aku akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak secara gamblang memberitahu kita, oh nanti masa depanmu tuh kayak begini loh. Kamu akan menikah dengan ini, tidak ada. Yang ada adalah rancangan masa depan kalau kita yang cerah, yang baik, kalau kita berjalan sesuai firman. Jadi nasib itu bukan Tuhan yang tentukan, tapi kita yang tentukan. Di hidup ini ada 2 hal, ada takdir, ada nasib. Takdir itu sesuatu dari Tuhan tidak bisa dirubah, kecuali Tuhan yang merubahnya. Manusia nggak bisa rubah. Yang itu bicara tentang kelahiran, kematian. Manusia nggak bisa mengubah, tetapi yang namanya nasib itu manusia yang buat, bisa dirubah. Ya, contoh, kenapa orang miskin? Karena nggak mau kerja. Ya. Kalau kita mau kerja, ya kita pasti diberkati. Jadi saudara, ya bagaimana kita memiliki masa depan yang penuh harapan? Firman Tuhan berkata, ya kalau kamu bertindak hati-hati sesuai dengan semua firman yang tertulis dalam Alkitab ini, maka perjalananmu di dunia ini akan berhasil dan beruntung. Itulah ramalan Tuhan bagi kita sesuai firman.
Ya, itu yang sudah Tuhan berikan, janji, bukan ramalan, janji, kepastian. Kalau kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam jalan Tuhan, maka janji Tuhan ya dan amin. Jadi orang Kristen gak boleh meramal. Ya, apalagi baca garis tangan nih, garis tangan saya ini bentuknya apa? M, oh nanti jadi kaya, oh ini nanti jadi miskin. M itu artinya miskin. Ini bentuknya K, berarti kaya. Ya, saudara, kita percaya pada janji Tuhan. Tidak ada orang ditakdirkan miskin, yang ada itu nasib karena dia yang buat. Ya, mari kita mau mengerti kebenaran yang hakiki dan yang benar. Jangan seperti bangsa ini. Mereka takut pada bintang, kenapa? Itu ramalan. Ayat yang keempat, orang memperindahnya dengan emas dan perak. Ya, ini Tuhan bicara tentang berhala-berhala yang sia-sia. Mereka menyembah kepada berhala, ya, pada patung-patung yang itu dibuat dari pohon kayu. Sebenarnya kan itu yang bikin manusia sendiri, ditebang oleh tangan manusia, dipahat oleh tangan manusia, lalu patungnya dipajang lalu disembah. Ya, ini kan agak-agak gimana ya saudara ya. Lalu orang memperindahnya dengan emas dan perak, lalu orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Ya udah gitu disembah, ya kan aneh saudara. Ayat yang kelima, berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Jadi kita ini harus takut hanya kepada Tuhan. Yang namanya berhala itu gak bisa berbuat jahat, gak bisa berbuat baik. Orang-orangan dibikin dari patung disembah. Lalu banyak yang takut, ya. Ramalan bintang ditakuti. Siapa yang dapat mendatangkan keburukan? Siapa yang dapat mendatangkan ya kebaikan? Hanya Tuhan, Dia yang berkuasa. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Jadi mulai sekarang orang Kristen tolong jangan mempercayai lagi ramalan-ramalan. Jangan cari dukun lalu dibaca, ya, dibaca sama dukun gini. Ya, kita hanya mau percaya pada firman Tuhan dan perkataan Tuhan. Ayat yang keenam. Ayat yang keenam, tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan nama-Mu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh kepadamu lah seharusnya sikap yang demikian, sebab di antara semua, ya di antara semua di sini dikatakan orang bijaksana dari bangsa dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti Engkau, ya. Firman Tuhan berkata, saudara, ya. Siapakah yang tidak takut kepadamu ya Raja bangsa-bangsa? Sesungguhnya kepadamu lah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. Ya, jadi saudara, Tuhan itulah yang harus kita sembah. Tuhan itulah yang harus kita hormati. Tuhan itulah yang harus kita hargai. Yang harus kita takuti. Bukan berhala. Bukan ramalan-ramalan. Mari kita mulai belajar sungguh-sungguh menjadikan Tuhan satu-satunya penguasa di hidup kita. Mari kita mulai belajar untuk sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Mari kita mulai sungguh-sungguh untuk mempercayai bahwa rencana Tuhan itulah yang terbaik buat hidup kita. Jadi hanya kepada Tuhan kita harus sungguh-sungguh takut dan hormat. Hanya janji Tuhan, hanya rencana Tuhan. Di dalam Alkitab itu tidak ada ramalan. Yang ada itu rencana Tuhan. Masa depan yang penuh harapan bagi kita itu rencana Tuhan. Memang saudara, di hidup ini kita itu semua sudah punya jalan hidup. Nah, yang tahu jalan hidup kita itu Tuhan. Alkitab berkata, sejak dari dalam kandungan, aku telah menenun engkau, bahkan aku telah merancangkan rancangan atas hidupmu. Jadi Tuhan yang buat perencanaan atas hidup kita, karena itu kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita harus mendekatkan diri. Bagaimana kita bisa tahu rencana Tuhan atas hidup kita? Ya hanya ketika kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Makanya banyak orang yang datang bertanya pada saya, Bu,
Bagaimana caranya supaya kita ini tahu rencana Tuhan atas hidup kita tuh bagaimana caranya? Ya cuma satu caranya, dekatkan diri dengan Tuhan, baca Alkitab, selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam supaya kita tahu apa yang baik bagi kita dari Tuhan, supaya kita bisa mengarahkan diri kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang ke-8 berkata, berhala itu semuanya bodoh, bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belaka. Ayat 9, perak kepingan dibawa dari Tarsis dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya itu buatan orang-orang ahli. Ya, jadi apa yang mau kita percayai pada berhala, patung-patung itu kan semua buatan manusia. Ayat 10, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Ya, Tuhanlah yang menentukan. Tuhanlah penguasa tunggal. Tuhanlah yang benar, dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Mari kita sungguh-sungguh saudara untuk terus berpegang pada firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh untuk terus mempercayai Tuhan. Hanya Dia satu-satunya Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Jangan cari ramalan-ramalan, tapi mari imani dan hidupilah firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang dapat membawa hidup kita untuk dapat menggenapi semua rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Saya percaya penyertaan Tuhan itu sempurna, rancangannya penuh damai atas hidup kita. Karena itu bagian kita hanyalah mempercayai Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Kita mau perkatakan pujian ini. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkaulah yang pegang kendali atas hidup kami, bahkan janji-Mu ya dan amin bagi kami. Terima kasih buat semua hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Kami sangat percaya dan hanya kepada-Mu lah kami harus percaya. Bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kami. Mari katakan dengan iman pujian ini. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Lebih lagi katakan dengan iman. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk selalu percaya bahwa rencana-Mu lah yang terbaik atas hidup kami. Ajar kami sungguh-sungguh mengimani Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak kami semua hanya menaruh harap kepada Tuhan saja. Sehingga Engkau memberkati usaha pekerjaan, memberkati anak-anak kami tumbuh dalam takut akan Tuhan. Para suami menjadi imam, istri menjadi penolong. Bahkan rancangan akan masa depan anak-anak kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami tidak perlu khawatir tentang masa depan kami sebab Tuhanlah yang
menjaminnya. Bahkan jodoh anak-anak kami Tuhan yang pegang kendali. Kami percaya Tuhan rancangan-Mu itu terbaik bagi rumah tangga dan pekerjaan dan kehidupan kami. Juga Engkau terus memberkati keluarga besar kami, orang tua, oma opa kami, para single parent juga Tuhan menyertai di usia senja. Berikan damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan mengalir atas hidup mereka. Kami terus berdoa untuk anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, bahkan semua mereka yang mengikuti mesbah doa hari ini yang sedang terbaring sakit. Tuhan, biar penyertaan-Mu sempurna atas setiap mereka Tuhan. Lawatan-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi. Ampuni setiap dosa pelanggaran. Kami halau segala kuasa kegelapan yang coba mendatangkan penyakit atas hidup kami. Kami berdoa kesembuhan jiwa itu sudah terjadi. Sehingga kami tidak bersungut-sungut, tidak marah, tidak kecewa. Tapi jiwa kami sudah dimenangkan dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Terus juga Engkau memberkati setiap mereka yang hari-hari ini ada dalam tekanan yang berat, dalam masalah hal-hal dosa yang mengikat kehidupan mereka, yang terikat dengan perselingkuhan, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan amarah, kepahitan, kekecewaan. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Bahkan yang terikat dengan kuasa kegelapan, pengaruh-pengaruh roh jahat, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Hidup kami dimerdekakan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan lebih besar. Mereka yang sedang ada dalam pergumulan hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami mau bertobat Tuhan dari segala kejahatan kami. Kami mau berbalik kepada jalan Tuhan. Ya dan amin, Engkau yang baik dan benar. Berkati setiap kami yang berkekurangan. Tuhan menjadi Tuhan, menjadi penolong. Kami tahu selalu ada jalan yang terbuka bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Berkati setiap mereka yang ingin memiliki keturunan. Roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keturunan ilahi yang Kau berikan. Kami terus berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia, damai sejahtera Allah turun atas Indonesia. Berkati pemerintahan kami, Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati. Tuhan, kami percaya damai sejahtera melimpah atas kehidupan mereka. Mereka boleh sungguh-sungguh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Berkati seluruh jajaran kabinet yang ada. Berkati TNI, Polri terus dalam satu kesatuan. Indonesia dimenangkan bagi Engkau dan nama Yesus ditinggikan. Biar hujan pertobatan terjadi atas Indonesia. Kami terus berdoa juga Bapa, Kau memberkati TNI, Polri yang terus dalam satu kesatuan untuk menangani setiap masalah hukum di bangsa ini. Biarlah kebenaran Tuhan disingkapkan. Berkati para tim medis yang terus ada di garis terdepan menghadapi COVID. Kami patahkan, hancurkan kuasa virus corona. Kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang menjaga hidup kami. Kami percaya mati hidup kami di tangan Tuhan. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan lebih besar. Kami berdoa untuk setiap bangsa-bangsa yang setia berdoa, mereka yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, yang terus berdoa dan sungguh-sungguh setia. Tuhan menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami. Engkau menjadi jawaban atas setiap persoalan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, terjadi kelepasan, kesembuhan dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, supaya anugerah-Mu turun atas bangsa-bangsa. Tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluar masukmu, keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus menjemput kita semua, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan bagikan mesbah doa ini kepada semua teman, sahabat, tetangga, keluarga agar mereka juga diberkati Tuhan. Tuhan memberkati dan shalom.